Namaku Wildan. Aku tinggal di Kopo Margahayu. Aku bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan swasta yang berada di Bandung. Aku sudah tinggal lama di Bandung. Sampai akhirnya aku pun mengirimkan pengalamanku ke Nightmare Site malam hari ini. Berbagai mitos, legenda, sejarah, dan juga keangkeran sebuah tempat yang kita datangi menyimpan sebuah misteri yang sulit dipecahkan hingga saat ini. Terlepas dari itu, semua tempat angker yang kita tempati atau kita datangi, mungkin ada makhluk-makhluk lain yang tidak menyukainya. Dan itu terjadi padaku. Kejadian ini aku alami sekitar 6 bulan yang lalu, ketika aku menjalani pekerjaanku. Pagi itu aku bekerja seperti biasa. Aku ingat betul, itu hari Kamis, malam Jumat. Hari Kamis adalah hari di mana tempat kerjaku sering melakukan kunjungan keluar kota. Kebetulan saat itu ada proyek yang sedang kami lakukan di luar kota. Aku, Denny, Risma, dan Alicia hari itu akan bersiap pergi ke Tangerang untuk membahas proyek itu bersama klien kami. Pagi itu kami berangkat menggunakan mobil sekitar jam 9 pagi. Melewati perjalanan yang cukup panjang hingga kami pun sampai di Tangerang sekitar jam 2 siang. Sesampainya di sana, kami pun disambut dengan ramah. Perusahaan klien kami ini cukup besar. Kulihat kantornya berada di sebuah gedung yang rapih, bersih, dengan 4 lantai. Sepertinya ini memang kantor baru. Kantor ini cukup asri. Di depan kulihat sudah dihiasi taman, bahkan ada ayunan untuk tempat bermain anak-anak. Klien kami katanya menunggu di lantai 2. Dan ketika itu kami diantarkan oleh seorang satpam perusahaan itu yang sempat kulihat namanya Pak Setio. Kami pun berjalan di lantai 1 menuju ke lantai 2. Aku sempat melihat-lihat ke sekitar kantor itu. Jelas ini kantor baru. Gedungnya masih rapi, bersih. Bahkan beberapa waktu sempat tercium bau kayu dan cat yang masih baru. Meski begitu, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman di kantor itu. Entahlah. Sedikit bercerita, ibuku mempunyai kemampuan untuk melihat mereka yang tidak terlihat. Ya, bisa dibilang dia seorang yang mempunyai indera keenam. Aku sih sebenarnya tidak pernah mau untuk berusaha melihat dan memperdalam hal itu.
Namun memang berapa kali aku merasa sensitif jika ada sesuatu yang bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Termasuk di gedung itu. Sampai salah satu temanku, Alicia, sempat bertanya pada Pak Setio. Dia tiba-tiba celetuk. Katanya, gedungnya bagus. Tapi kok serem ya? Jangan-jangan... Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, aku langsung potong. Elah, jangan-jangan apaan sih? Udah deh, jangan pada sompral. Niat kita kan di sini baik. Jangan bahas yang begituan. Pemali, maaf ya Pak. Begitu kataku pada Pak Setio. Namun dia tidak berkomentar apapun. Sampailah kami di lantai 2. Tanpa berlama-lama, kami bertemu dengan klien kami, dan meeting pun dimulai. Meeting berjalan cukup lama, sudah hampir 2 jam berlalu. Di tengah meeting, aku pun permisi ingin buang air kecil. Aku buka dan menutup pintu geser ruang meeting itu dan berjalan keluar. Aku berusaha menebak-nebak di mana kamar mandinya. Dan tak lama, aku berpapasan dengan seorang perempuan yang mungkin karyawan yang ada di sana. Aku pun bertanya padanya. Maaf, kalau kamar mandi di mana ya? Perempuan itu berkata bahwa kamar mandi di lantai 2 sedang rusak. Paling jika ingin memakai kamar mandi, kita bisa memakai kamar mandi yang ada di lantai 4 atau yang di bawah, dekat dengan pos satpam. Begitu katanya. Yaudah, kasih ya. Setelah itu perempuan itu pun berlalu meninggalkanku menuju lantai 1. Aku memilih kamar mandi di lantai 4 saja. Niatnya biar agak sedikit lama dan aku bisa mencari udara segar. Agak suntuk dengan meeting yang tadi. Dan aku pun sudah mulai mengantuk. Aku mulai berjalan di lantai 2 menuju lantai 3. Sampai di lantai 3, suasana cukup hening. Tidak kulihat ada satu karyawan pun di sana. Mungkin memang di lantai 3 ini bukan tempat bekerja. Sepertinya di lantai 3 ini masih kosong. Bisa kulihat ada beberapa ruangan yang ada di lorong lantai 3 itu. Sempat kuhitung ada 6 ruangan. Pintunya tertutup. Aku tidak tahu ruangan apa itu. Dan ketika aku melewati pintu yang ke-6, aku mendengar ada suara ketukan dari arah pintu itu. Aku coba berhenti
dan memasang telingaku lagi. Ya, suara ketukan itu berasal dari ruangan yang tepat berada di sebelah kiriku. Ada yang mengetuk pintu dari dalam. Aneh. Aku tidak mau ambil pusing. Aku tetap berpikir positif dan cuek. Lanjut berjalan ke lantai 4. Sampailah aku di lantai 4. Akhirnya aku menemukan kamar mandi itu yang berada tak jauh dari tangga. Aku buka pintu kamar mandinya. Ternyata kamar mandi ini cukup luas. Ada wastafel. Lalu ada kaca yang cukup besar di dekat wastafel itu. Dan ada 4 bilik WC yang ada di sana. Aku masuk ke salah satu bilik itu dan buang air kecil di sana. Setelah selesai, aku bertanya ke wastafel untuk mencuci tangan dan ya agak-agak sedikit segar. Aku pun menundukkan kepala dan membukukan badanku untuk mencuci muka. Segar. Setelah selesai, aku pun menegakkan lagi badanku, membasuh mukaku yang basah itu, menyeka dengan tanganku. Dan baru saja selesai dan berkaca. Astaga. Aku meloncat kaget karena dari arah pantulan cermin tepat di belakangku, aku melihat satu sosok. Serba putih kusam dengan kepala yang terikat. Iya, itu kain kafan yang terikat membentuk pocong, berdiri tak jauh di belakangku. Aku yakinkan diriku, mengucek-ucek mata aku sekali lagi, membasuh mukaku, dan ketika aku lihat lagi, sosok pocong itu sudah hilang. Buru-buru aku keluar dari kamar mandi dan berlari terbirit-birit menuju lantai 2. Tanpa sekalipun melihat lagi ke arah belakang. Singkat cerita, meeting pun selesai. Kami pun kembali ke Bandung. Dan kini di perjalanan ke Bandung, giliranku yang menyetir. Meskipun aku merasa kelelahan, tapi ya sudahlah. Setelah berpamitan, kami pun melanjutkan perjalanan ke Bandung. Di kepalaku masih terbayang sosok pocong yang kulihat di kamar mandi lantai 4 itu. Tapi aku tidak ceritakan pada teman-temanku.
kami melaju memasuki jalan tol. Perjalanan sudah malam ketika itu. Kulihat beberapa temanku tertidur. Hanya tinggal aku yang menyetir. Hingga tak terasa, kami pun sampai di Bandung. Ketika itu sekitar jam 1 pagi. Setelah sampai kantor, setelah absen, kami pun bersiap untuk pulang. Aku buru-buru berpamitan pada teman-temanku. Entahlah, kali ini badanku merasa tidak enak, penggal dan tidak karuan. Tambah aku sudah menyetir cukup lama tadi. Aku tancap gas pulang menuju rumahku yang berada di Kopo. Terus berjalan, dan entah kenapa saat itu pun aku merasa pikiranku seakan kosong. Sampai di sekitar jalan dekat Margahayu, tiba-tiba bulu kuduku berdiri seketika. Ini bukan karena kedinginan, tapi kali ini terasa sangat berbeda. Saat aku lihat ke arah spion kiri motorku, benar saja, kulihat ada kain putih lusuh seperti tertiup angin di arah belakang jok motorku. Ya, bahkan ketika aku melirik ke sebelah kiriku itu, aku dapat melihat kain itu terbang melewati pahaku. Aku kembali fokus memperhatikan jalan, tidak mempedulikan apa yang ada di belakang motorku itu. Meskipun sekarang terasa motorku ini mulai berat. Akhirnya aku pun sampai di rumah. Aku masukkan motor ke dalam garasi dan langsung masuk ke dalam kamarku. Aku sempat bertemu ibu yang sedang ingin wudhu untuk sholat tahajud. Dia pun bertanya kenapa mukaku pucat. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan ibu dan berkata ingin langsung istirahat saja di kamar. Aku pun masuk kamar dan menutup pintu. Ku matikan lampu kamar dan kunyalakan lampu tidur. Hingga kamarku ini terasa sedikit gelap, namun aku masih bisa melihat. Aku langsung terbaring di tempat tidur dan mulai terpejam. Aku terlelap cukup lama sampai
Bulu kuduku berdiri lagi dari ujung kaki ke ujung kepala ketika aku mendengar ada suara mendengkur di seisi kamarku ini. Mataku langsung terbuka. Lantas aku terbangun, mulai bangkit. Duduk di atas tempat tidurku dan mulai mencari asal suara itu. Suara itu masih terus terdengar sampai kulihat ada yang bergerak-gerak di sebelah lemariku. Seperti kain. Ya, seperti kain yang kulihat bergerak-gerak itu. Dan aku berpikir itu handuk yang kugantung di belakang pintu. Memang warnanya putih. Namun setelah ku perhatikan lebih jelas lagi, dan ketika aku menyadarinya, sangat jelas terlihat itu sosok pocong berdiri menatapku tajam di sebelah lemari tepat di depan pintu kamarku. Sosok itu terus menggeram. Badannya terbalut kain kafan lusuh yang kotor seperti terkena tanah. Tubuhnya masih terikat dari kaki badan hingga kepalanya. Dan wajahnya terlihat seperti penuh dengan luka bakar. Sosok itu terus menggeram sangat menyeramkan. Ditambah badannya kini bergerak ke depan ke belakang berulang-ulang. Terus dan makin lama semakin cepat hingga tiba-tiba sosok itu meludah, dan untung saja ludahnya tidak mengenaiku. Aku kontan menjauh, dan untuk berteriak meminta tolong pun aku tidak bisa. Mulutku seakan terkunci, badanku tak bisa digerakkan. Sungguh saat itu badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya terdiam memandangi sosok itu. Dan dalam hati aku hanya berucap, pergi. Pergi, jangan ganggu, pergi. Dan sosok itu terasa semakin dekat. Wajahnya semakin jelas. Matanya putih. Kulitnya seperti terbakar. Ia penuh luka bakar. Gosong. Namun terasa sangat kering. Keringat dinginku mulai bercucuran. Mataku mulai kabur dan ketika sosok itu semakin dekat, aku pun tak sadarkan diri. Keesokan paginya aku terbangun, dan ketika itu kulihat ibu sudah berada di sebelahku sambil melantunkan ayat-ayat suci. Kata ibu, aku kesurupan. Aku menjerit-jerit dan sampai mulutku mengeluarkan darah. Ketika kulihat benar saja, di bagian bajuku penuh dengan noda darah pekat. Ibu bertanya pada aku dari mana. Aku pun menceritakan apa yang terjadi pada aku siang itu. Ibu pun menjawab aku ketempelan sosok pocong.
Seperti kau bilang, ibuku mempunyai kelebihan untuk bisa merasakan hal-hal seperti itu. Dia berkata sosok pocong itu tidak suka dengan kehadiranku dan juga beberapa temanku. Entah kenapa, apa mungkin karena sompral. Aku pun menghubungi teman-temanku. Ternyata bukan aku saja yang didatangi sosok itu. Teman-temanku yang lain pun sama. Didatangi sosok pocong itu. Ibuku berkata, untung aku masih bisa diselamatkan dan tidak sampai menjadi tumbal. Entah apa maksud dari ucapan ibuku. Semenjak kejadian itu, aku mulai membiasakan diri untuk selalu menjaga sikap dimanapun dan kapanpun kita berada di tempat yang baru.